Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman DKP2. Hari ini merupakan pertemuan pertama dari minggu pertama dari mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2. Teman-teman tentu sudah melewati mata kuliah yang juga penting untuk memulai mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2 ini, yaitu DKV1. Di DKV1 kita belajar tentang layout, kemudian kalian juga diajari bagaimana cara grid, menggunakan grid, kemudian pola-pola grid yang terjadi, ada rectangle, kemudian ada diagonal, kemudian ya ada banyak lah yang bisa kalian pelajari di DKV1. Kemudian kita akan masuk ke DKV2, di mana DKV2 ini akan membahas tentang sedikit banyak tentang branding dan akan lebih fokusnya ke visual branding. Tetapi sebelum masuk ke situ, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana atau bagaimana saya akan coba menjelaskan dahulu bagaimana nanti mata kuliah ini akan berlangsung. Jadi saya akan share screen dulu tentang materi. Nah, di DKV2 ini kita akan ngobrolin tentang apa sih yang disebut sebagai branding, identity, dan logo design. Jadi teman-teman dosen di KV2 ini banyak menggunakan YouTube untuk membuat konstruksi materinya. Teman-teman bisa saling melihat antara satu pemateri dengan pemateri yang lain. Kalian juga bisa mengambil benang merahnya, tetapi yang akan dibahas tidak akan jauh-jauh dari branding, identity, dan logo design. Nah, di sini akan masuk sebagai logo itu dilihat dari sisi atau berperan sebagai identitasnya. Dia juga selain sebagai identitas, dia juga sebagai visual branding. Dua hal ini yang menjadi penting untuk diperhatikan pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2 ini. Jadi dalam satu semester nanti teman-teman akan berkaitan, akan berapa namanya, akan berkecimpung, berkolaborasi dengan visual branding yang dinamakan logo salah satunya. Karena logo itu salah satu saja visual branding. Teman-teman ada visual branding itu ada banyak. Dan kalian bisa pelajari nanti pada DKV2, DKV3, dan nanti pada tugas akhir. Nah, kemudian kita akan memulainya dengan pertanyaan dasar. Kenapa dari tadi ada obrolan branding, ada obrolan visual branding, ada obrolan tentang apa namanya, visual identity, identitas, apa sih yang menjadi pokok utamanya? Sebenarnya yang jadi pokok utamanya adalah brand. Kita tahu bagaimana brand itu dibentuk. Ya, kita dicekoki terus tiap hari dengan berbagai apa namanya, berbagai iklan, berbagai produk, kemudian juga berbagai jasa yang mana akhirnya kita secara tidak sadar akan memilih hal tersebut. Di manakah kita bisa memilih brand tersebut? Itu akan sangat bergantung pada bagaimana brand itu tertancap baik terhadap kalian. Jadi, di dalamnya itu biasanya brand akan berkaitan dengan customer dan strategi. Nah, tujuan besar dari brand itu adalah membangun loyalitas. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana brand ini sebenarnya kalau saya sih nyebutnya seperti virus ya. Dia terus ada di dalam pikiran gitu kan. Kemudian dia terus menyebar ketika kita ingin misalkan ingin memesan makanan, hujan, kemudian tidak ada ojek, tapi adanya Gojek ya akhirnya itu yang jadi pilihan pertama. Pun itu akan berkaitan dengan misalkan teman-teman memilih apa namanya, memilih kendaraan bermotor gitu kan. Pasti orang-orang tua akan lebih memilih ke Honda karena Honda lebih lama brandnya. Tapi bukan cuma itu sebenarnya, bukan cuma lebih lama atau lebih baru sebenarnya, tetapi bagaimana strategi-strategi itu, strategi-strategi dalam brand itu dikonstruksikan sehingga customer ini bisa loyal terhadap satu produk. Nah, bisa dikatakan bahwa branding itu merupakan kegiatan membangun sebuah brand.
Membangun sebuah identitas, termasuk di dalamnya ada logo yang juga dilakukan dengan membuat aplikasi medianya. Gitu. Sedangkan visual branding, kalau kita tadi sudah ngobrol tentang branding itu merupakan kegiatan membangun sebuah brand, maka visual branding adalah berbagai elemen visual yang digunakan oleh brand dalam sebuah entitas untuk membangun karakter, identitas bisnis, bentuk logo, warna logo, typeface, tagline, warna tema, brand, komposisi desain, dan berbagai elemen visual lainnya. Nah, yang menjadi objeknya itu adalah entitas. Entitas itu merupakan objek yang sebenarnya. Misal, kalian bisa lihat bahwa seumpama kita menyebutkan bahwa ini merupakan handphone misalkan, ini merupakan handphone, maka objek yang sebenarnya dimaksud itu ya ini gitu. Handphone ini yang akhirnya mendefinisikan bahwa oh ini adalah handphone. Itu adalah entitasnya. Entitasnya apa? Biasanya ini akan merujuk pada perusahaan atau akan merujuk pada tujuan besar dari perusahaan bisa, tapi wujudnya itu akan sangat uh, visuality, kemudian juga banyak dikenal, itulah yang disebut dengan entitas. Nah, setiap entitas itu memiliki identitas yang dapat dilihat, dirasa, dicerna, dimakna oleh manusia-manusia sekitarnya gitu. Entitas inilah yang akhirnya nanti akan mendefinisikan tentang oh ini akan berbeda loh dengan entitas yang lain, ini akan berbeda loh dengan brand yang lain, gitu. Itulah entitas. Misal, kalian bisa lihat bagaimana ketika ada 3 warna, kemudian saya hanya memberikan saya hanya memberikan obrolan atau saya hanya memberikan omongan bahwa oh warna ungu, gitu. Itu akan mengarah ke siapa sih? Ya, akses. Kemudian warna kuning akan mengarah ke siapa sih? Oke, Indosat. Kemudian oh warna merah akan mengarah ke siapa? Ya pastilah Telkomsel, the biggest operator seluler gitu. Nah, hal kayak gini yang menjadi hal kayak gini yang memacu kita untuk oh kita sudah tertanam brand dari mereka gitu. Dan ternyata banyak sekali brand yang ada di sekitar kita. Oh ya, kalian bisa melihat video linknya dari Pak Amri ataupun Bu Vika yang sudah memberi video sebelumnya, yang mana mereka juga menjelaskan bahkan lebih detail daripada ini, dan kalian bisa menyerap ilmunya. Nah, kalau di saya itu ada materi dasar tentang logo ini, kita bisa lihat 3 logo ini merupakan logo yang termahal, mereka dibeli dengan harga yang tidak sedikit, kemudian kira-kira bakal ada nggak ya gambar gini doang kok mahal? Yang membedakan apa? Ternyata yang membedakan itu adalah bagaimana logo tersebut, misalkan ini BMW, itu mampu memberikan gambaran dari perusahaan atau entitas yang direpresentasikan. Ini bisa diambil maknanya ketika kita sudah tahu dasar dari kata logo itu adalah logos, pembicaraan. Dalam konteks modern, logo itu berarti kata atau simbol yang merepresentasikan sebuah entitas, yang biasanya terdiri dari teks, imaji grafis, atau kombinasi dari keduanya. Bisa dibilang adalah logo sebagai identitas visual dari sebuah entitas. Elemen logo ada 3, biasanya ada logo type, logogram, logo kombinasi. Kalau teks itu dasarnya dari teks, kalau logogram atau pencermak itu dari elemen simbol atau unsur rupa, kemudian kombinasi itu keduanya. Nah, jenis dan tipe logo ini bisa kalian pelajari lebih lanjut atau bisa kalian cari lagi. Itu biasanya ada name only logo, itu hanya nama, kemudian simbol, gabungan dari nama dan simbol, terdiri dari nama perusahaan biasanya atau produk. Kemudian initial letter logo, ini biasanya merupakan singkatan dari perusahaan. Pictorial logo menggunakan bagian dari nama logo sebagai elemen penting. Kemudian asosiatif logo itu diasosiasikan kepada sesuatu, namun biasanya akan langsung tertangkap bahwa oh ini adalah logo A, B, atau C. Alusif logo itu sifatnya kiasan seperti Starbucks, Alitalia, dan lain sebagainya. Abstrak logo biasanya dia abstrak atau non figuratif namun memiliki makna tertentu.
Dan juga logo itu juga bisa eh, berkembang atau menggunakan negative space untuk menampilkan logonya. Ada WWF, ada Knoll, ada Brand Union gitu. Nah, prinsipnya ini yang penting. Itu ada 5 prinsip yang mendesain logo itu simple, memorable, timeless, versatile, dan appropriate. Agar lebih mudah membuat logo, maka diperlukan mind mapping dan mood board gitu. Supaya untuk mencapai titik simpel, mudah diingat, tahan lama. Kenapa ini menjadi penting? Karena inilah proses desain oleh desainer komunikasi visual yang sebenarnya. Nah, secara garis besar proses desainnya seperti ini, gitu kan. Dari concepting, kemudian concepting ini dibagi lagi ke brief. Ini biasanya akan didapatkan dari klien. Kemudian ada creative brief. Itu merupakan hasil dari brief yang dibuat. Jadi brief kita dengarkan nih dari klien, apa yang diomongkan, apa yang dikasih ke kita, itu yang dinamakan brief. Kemudian creative brief itu sesuatu yang sudah kita susun berupa ide-ide yang akan digunakan, yang akan disebarkan ke tim gitu. Nah, itulah kenapa biasanya ada team meeting. Tim meeting inilah yang kemudian mengolah creative brief, membentuk desain konsep, mind mapping, mood board gitu. Nah, disitulah kemudian tim ini, yang dinamakan tim ini akan melakukan yang namanya brainstorming. Brainstorming itu kalau dalam bahasa harfiahnya itu adalah badai otak. Tapi dalam bahasa ini itu adalah memproses dari semua desain menuju desain yang final. Tujuannya ini, final logo. Tapi eksekusinya atau proses menuju ke sananya itu adalah menuju ke thumbnail dulu. Setelah mind mapping, mood board akan muncul ke thumbnail. Gitu. Thumbnail inilah yang kemudian diproses menjadi alternatif logo. Sehingga dari alternatif logo dipilih sesuatu yang final, gitu kan. Kalau enggak ya revisi. Kalau revisi kemana jalannya? Revisi balik lagi ke creative brief. Sesuai enggak creative briefnya? Begitu terus. Hingga kita bisa melihat bahwa ternyata konstruksi bentuk dari desain proses, walaupun ini tidak mutlak, tetapi secara garis besar akan terjadi seperti itu. Contoh untuk brief dan creative brief. Project brief bisa kayak gini. Ini biasanya yang bagian kiri, yang bagian kiri ini biasanya adalah dari perusahaannya, dari Indomie-nya. Sedangkan bagian kanan bisa kita lihat dia sudah fokus gitu. Memang ada company background, ada background juga, tapi di sini biasanya lebih fokus, lebih lebih point untuk poin. Ada poin-poin yang dikonstruksikan, termasuk brand voice, insight yang mau diajar, single mind talk, execution, requirement, itu akan diterjemahkan gitu. Bisa dikatakan brief ini dari klien, kreatif brief ini merupakan apa yang digarap oleh agensi yang akan disebarkan ke tim agensi untuk membuat desain tersebut. Ya, ada bedanya keduanya yang jelas. Kemudian contoh mind mapping yang terjadi di tim biasanya ada mind mapping. Jadi kalian petakan, yang merupakan cara memetakan hal-hal yang lebih detail dari sebuah hal, gitu kan. Misalkan coffee shop, akan berkaitan dengan apa? Paper bag, itu untuk benda. Tapi juga akan ada berkaitan dengan misalkan ada berkaitan dengan dingin, berkaitan dengan panas, yang tidak kebendaan gitu. Ada yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar dari coffee shop, gitu kan. Misalkan apa? Warna. Misalkan juga ada kursi, ya kan? Kursi yang bisa apapun. Bisa lebih detailkan. Biasanya hal yang mendasar itu untuk mind mapping, hal yang di tengah ini adalah hal yang akan digarap. Sedangkan makin ke sini itu akan makin khusus gitu. Ini akan makin khusus. Dari umum, hal yang umum menuju ke hal yang khusus gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadikan mind mapping itu semakin liar, semakin banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kemudian dari mind mapping dipindahkan ke thumbnail. Ini akan sangat berguna ketika nanti kalian membuat alternatif logo gitu.
Thumbnail ini yang akan menjadikan pengvisualan dari mind mapping yang sudah dibuat. Jadi di mind mapping tadi itu biasanya akan dipilih gitu. Ada asap, piring ya. Untuk di thumbnail itu akan dijadikan satu. Misalkan dia tipenya tipografis, geometris, nggak apa-apa. Bisa kalian juduli sendiri. Oh, yang harusnya bentuknya tipografis seperti apa, geometris yang seperti apa. Akan ada asap, kemudian ada bentuk kopi, ada bentuk cangkir. Nah, ini merupakan hasil dari mind mapping. Thumbnailing juga bisa berbentuk seperti ini. Jadi dari kata-kata di mind mapping itu dijabarkan sebanyak mungkin. Apakah ini sah? Ini sah kok. Untuk mencari ide. Inilah yang dinamakan brainstorm. Gitu. Mencari kemungkinan-kemungkinan untuk dijadikan visualisasinya yang paling baik yang mana. Bisa misalkan kalian setelah mind mapping, kemudian kalian pilih ini, atau kalian pilih ini, kemudian pilih ini juga, pilih ini juga, pilih ini juga misalkan. Kemudian dijadikan satu, ya bisa-bisa saja gitu. Supaya nanti di tim itu tidak bingung dan pergerakannya makin liar. Pergerakan makin liar itu dalam artian idenya tidak berbatas pada tulisan visual yang sederhana saja. Bisa kalian juga lihat mind mapping ini. Ini juga berupa mind mapping digabung dengan thumbnail. Apakah ini boleh? Boleh. Kalian bisa menggambar sebagus apapun mind mappingnya. Ingat, mind mappingnya itu berasal dari hal yang sepele, hal yang umum menuju hal yang khusus gitu. Nah, fisik utuh, jiwa rapuh tanda tanya. Ini merupakan konstruksi yang akan dibangun gitu. Kami punya rasa juga. Nah, ini juga konstruksi yang akan dibangun. Simbol-simbol apa yang muncul di dalamnya? Nah, itu akan harus beralasan. Bagaimana sih cara biar kayak gini bagus? Ya latihan gitu kan. Nanti kita latihan di akhir. Nah, kemudian dari mind mapping tersebut bisa juga untuk mencari contoh yang bisa menjadi inspirasi. Inilah yang dinamakan dengan mood board. Tadi ada mind mapping, kemudian ada mood board, ada thumbnailing juga. Diingat. Jadi saya mau ngejelasin bahwa ada istilah mind mapping, kemudian ada istilah lagi thumbnailing, ada istilah lagi mood board. Ini merupakan tiga istilah dulu, nanti akan ada istilah yang lain, alternatif, bla bla segala macam. Yang membedakan adalah kalau mind mapping itu berupa kata, bentuknya secara bentuk itu ada kata-kata biasanya, sedangkan thumbnail ini merupakan eksplanasi dari kata. Mind mapping biasanya ada di mind mapping, harusnya ini menjadi salah satu jembatan ya gitu. Sedangkan mood board ini bentuknya adalah gambar atau kumpulan gambar yang didapat dari ide-ide dalam mapping. Sehingga bisa dikatakan bahwa kata-kata dari mapping yang menjadi pokok-pokok pikiran itu dicari idenya. Misalkan, oh suasana ruangan tenang, warna merah, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibuat moodboardnya. Sehingga nanti ketika buat thumbnail itu tidak melihat lagi ke internet gitu. Nah, inilah yang menjadi satu kesatuan. Mind mapping, thumbnailing, mood board ini menjadi satu kesatuan. Harusnya tidak ada lagi cari resource dari luar karena semua sudah masuk ke situ. Mind mapping dari kata-katanya sudah kalian dapatkan, kemudian thumbnail itu sudah kalian eksplanasi juga gitu kan. Kemudian mood board-nya juga sudah kalian kumpulkan. Nah, thumbnail ini itu biasanya terinspirasi dari mind mapping dan mood board. Itu. Aplikasinya gimana? Aplikasinya nanti dulu aja. Menebak-nebak dulu lah untuk nanti di tugas pertama. Apa sih tugas pertamanya? Lihat. Memahami konsep logo. Tugas pertama adalah carilah minimal 9 logo yang berbeda, 3 logo berbasis gambar, 3 logo berbasis teks, dan 3 lain berkombinasi teks dan gambar. Apa itu berbasis gambar, berbasis teks, dan kombinasi? Silahkan untuk mengembalikan time-nya ketika saya membahas tentang itu.
yang menurut kalian memiliki bentuk-bentuk yang unik, kemudian dikumpulkan dan disusun secara apik agar menjadi kumpulan logo yang menarik untuk referensi. Nah, tugas kalian adalah cetak hasil kumpulan logo tersebut, kemudian tebaklah 2 alternatif thumbnail secara manual dari masing-masing logo dan mood board seperti apa yang kira-kira digunakan. Jadi kalian membuat pengkira-kiraan saja. Apakah itu benar atau enggak? Ya, urusan nanti. Kita kira-kira dulu, cari referensi sebanyak mungkin terhadap logo tersebut. Usahakan jangan logo yang proses desainnya sudah diketahui. Misalkan kalian sudah ambil di Pinterest atau di website mana yang proses desainnya sudah diketahui, ya itu tidak melatih kalian. Ini kita melatih untuk membuat manual. Jadi gambarnya manual Pak? Iyalah manual. Dasar dari ini kan manual. Nah, kalian juga bisa lihat bagaimana karakter desain grafisnya, ada klasik sampai literal. Nah, elemen visualnya bisa kalian lihat juga atau bisa definisikan garis, tekstur, warna, bentuk, dan ruang. Sekian dari saya untuk pertemuan pertama ini. Semoga menyenangkan karena hakikatnya saya tidak terlalu suka berlama-lama dalam memberi materi, jadi kalian bisa langsung praktek. Silahkan untuk mencari, saya tunggu 9 logonya, kemudian kalian jabarkan mana thumbnailnya atau bagaimana kira-kira bentuk thumbnailnya, kemudian bagaimana kira-kira bentuk footboardnya. Ini kira-kira ya, jangan terlalu serius. Thank you, selamat mengerjakan. Saya tunggu di WhatsApp group. Selamat malam, pagi, siang, sore.